Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan daripada rahmatnya dan inayahnya dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di dalam majlis yang insya Allah mendapatkan barakah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini tadi teringat tentang nikmat-nikmat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya. Di antara satu nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita semua, yaitu kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat, yaitu berupa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mudah kita ini bisa iman kepada Allah, kita ini bisa iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini Al-Imam Busiri amu wa su'mu fa'ilanul basyair lam yusma' wa barikatul indari lam tusami. Orang-orang kafir dulu di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya paman beliau Abu Jahal, Abu Lahab, berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala telah menutup. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala menutup daripada hati seorang hamba ini, maka tidak ada seorang pun yang bisa membuka daripada tutup yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberikan di sini. Lah, di sini kita termasuk bersyukur. Bersyukur yang besar karena nikmat yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan kita menghadiri seperti ini, majelis seperti ini, majelis burda majelis maulid, tiada lain. Kita pengen mengenal daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada pepatah, kalau tidak kenal maka tak cinta. Maka di sini kita punya guru Habibana Saugi, guru kita ini seraya ingin mengumpulkan kita, ingin mengenalkan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain daripada apa maksud daripada guru kita, mengenalkan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum. Berarti kita semua ini alhamdulillah kita sama guru kita dianggap seperti halnya anak. Hadis ini mengatakan adibu auladakum ala salati khitali. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Hubbi nabiyikum, pertama cinta kepada daripada nabi kita. Dan di sini kita Habibana Saugi guru kita ini mengumpulkan kita di setiap malam Selasa, setiap malam Kamis, setiap malam Sabtu. Tiada lain ingin mengenalkan kita kepada Rasulullah SAW, dan juga ingin mengenalkan kita kepada aulia-aulia dan mengajarkan kepada kita caranya kita untuk berhubung kepada para aulia, berhubung kepada Rasulullah SAW. Maka dari situ Al-Fakir sendiri termasuk bersyukur. Al-Fakir masih bisa kumpul majelis tiap malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu. Walaupun kita ini semua manusia, dalam kitab Hikam ini dikatakan bahwasanya manusia ini mempunyai sifat malal, mempunyai sifat yang namanya bosan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberi hikmah. Memberi hikmah dengan adanya Allah Subhanahu wa taala memberi ibadah yang namanya puasa,
yang memberi ibadah yang namanya sholat, memberi ibadah yang namanya haji ya. Ini tiada lain. Walaupun kalau kita lihat sepintas kayak seperti haji umroh ini kan kayak seperti kayak orang jalan-jalan. Tapi di situ mengandung ibadah. Ini Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita oleh guru kita ini selaras apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tiap malam Selasa dikasih roti, dikasih maulid, malam Kamis kita dikasih bacaan burda ini. Dan burda ini kalau kita tahu khasiatnya banyak khasiatnya daripada burda ini. Ente kalau kepingin seumpama ada orang hilang kepingin ente ketemu di syair di bait burda tidak ada. Saya di sini kalau setiap malam Kamis, malam Sabtu kita kan diajari manaqib untuk berhubungan kita kepada para aulia saleh. Nah, dan itu termasuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di sini saya masih membahas tentang detik-detik daripada lahirnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Sini kalau saya tadi ini teringat ya Allah. Seandainya ini kalau kita bisa melihat kita bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam depan kita sekarang ya apa sih ngabian? Mungkin kita iso kelenggar iso mati. Bukan karena wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyakiti orang, tidak. Akan tetapi kita kuat untuk melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Jadi kalau kita diberikan ya Allah, ini nikmat kita ini. Kita alhamdulillah sama guru kita ini dituntun. Kita tuntun semoga hanya kita ini semua doakan guru kita ini Habib Nasauki semoga aja sama Allah Subhanahu wa taala diberi panjang umur diberi kesehatan selalu dan semoga nanti putra-putra beliau, cucu-cucu beliau bisa menggantikan daripada beliau Tidak ada orang pun sama kayak seperti guru kita ini, jiwa raga. Apalagi orang-orang lupa yang dulu pernah ikut beliau tahu. Nah, kita kembali kepada detik-detik daripada kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kejadian-kejadian yang terjadi di saat kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini Sayyidatuna Aminah, ibu beliau di saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir terus keluar. Beliau Sayyidatuna Aminah ini melihat cahaya ini yang dimana mulai dari rumah beliau sampai terbentang sampai masyrik, barat dan timur. Makanya kalau kita lihat dan di setengah daripada sejarah yang diceritakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sampai Sayyidatuna Aminah, Sayyidatuna Asiyah, Sayyidatuna Maryam, ma'ajami'il khur, Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asiyah di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dan juga rombongan para bidadari ini datang kepada Sayyidatuna Aminah. Ini termasuk keistimewaan, keajaiban yang terjadi di saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Dan di antara daripada kejadian yang terjadi di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, yaitu di saat itu Sayyidina Isa, Sayyidina Isa ini bergembira atas kelahiran daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga doanya Nabi Ibrahim. Maka ada ana min Adam di Maulid Habsyi, Sayyidi waladi Adam wa Nuhi wa Ibrahim. Di sini doanya jadi Sayyidina Ibrahim juga mendoakan di saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Dan juga para jin. Ini bahas masalah jin sedikit bahas masalah jin. Nah, di saat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para jin ini semuanya ini mengumumkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Jadi para jin ini yang ada di atas gunung dan juga yang ada di lembah ini mengumumkan, wahai orang-orang, ini sekarang bakal dilahirkan daripada
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling akhir, ya, pemimpin daripada nabi-nabi yang lain. Nah, dan alamnya jin dan alam kita ini sebenarnya berbeda sedikit. Kalau seandainya saya kupas tentang jin ya, kalau seumpama ini biasanya kalau di TV-TV memang benar. Ini alamnya jin sama alam kita ini cuman saja ada penghalang sini. Kalau kita bisa masuk alam jin, cuman maaf, tinggal gini, maaf, masuk alam jin. Lah di saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada salah satu jinnya, nah, dan ini juga menjadi akhir daripada apa yang saya katakan di sini disebutkan riwayat daripada Baihaqi ya, sanadnya daripada Barra ibni Azib bahwasanya Sayyidina Umar ini pernah di saat naik di mimbar ya berkhutbah, beliau mau apa? Bertanya, Aina Sawad ibnu Qarib, Aina Sawad ibnu Qarib, mana Sawad ibnu Qarib? Tanya kepada para sahabat, siapa Sawad bin Qarib? Tidak ada yang tahu. Sampai ketiga kalinya Sayyidina Umar berkhutbah, ini mana sih Sawad bin Qarib ini? Tiba-tiba di saat itu keempat kali ya, ini Sawad bin Qarib datang di saat Sayyidina Umar berkhutbah. Mana Sawad bin Qarib? Saya ya, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Dan di saat itu beliau bertanya, wahai Sawad bin Qarib, kejadian apa yang menjadikan dirimu ini bisa masuk Islam? Yang bisa menjadikan dirimu ini bisa masuk Islam? Nah, di saat itu ini Sawad bin Qarib ini mengatakan kepada Sayyidina Umar, di saat saya berjalan, saya melihat ada salah satu jin di depan saya. Tiba-tiba jin itu menghilang. Saya pulang ke rumah. Setelah nyampe rumah saya tertidur. Di dalam tidur saya, ini saya bermimpi bertemu dengan jin. Lah, di saat bermimpi bertemu dengan jin sampai jinnya ini di sini apa? Bernatung, bersyair. Syairnya banyak di sini. Alhasil ini selama berkali-kali Sawad bin Qarib ini bermimpi, Sawad bin Qarib, kamu bakal datang habis ini seorang nabi yang dimana kalau engkau datang kepadanya, kau bakal mendapatkan hidayah, kau juga bakal mendapatkan irsyad dari nabi tersebut. Maka datangilah mereka, datangilah nabi tersebut. Ini sampai 3 kali nih Sawad bin Qarib, sampai di sini disebutkan syairan-syairannya. Lah, di saat itu setelah ketiga kalinya, Sawad bin Qarib pikir-pikir, siapa daripada nabi tersebut? Ya, di saat itu lahirlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Nabi kita ini termasuk Nabi istimewa, Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kemuliaannya ini sampai imbas ke kita semua. Kita bisa makan enak ini karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kita sudah. Tidak ada kenikmatan-kenikmatan yang sekarang kita bisa nikmati. Maka dari itu kita harus bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Bersyukur ini perlu. Kita bersyukur seperti kita berdoa itu termasuk bersyukur. Kita bersyukur, kita mendoakan daripada orang tua kita, guru kita, itu bentuk bersyukur, ada syukur kita. Dan saya teringat daripada dawuhnya Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani Al-Madri. Ini bagi Al-Fakir sendiri ya, dan juga Al-Fakir cuma ngasih pandangan kepada kalian. Beliau mengatakan la khair kita lebih ilmu alladhi yansa doa syai'i. Tidak ada satu kebaikan, tidak ada satu kebagusan bagi seorang santri yang dimana dia masih lupa dalam setiap harinya, fi yaumi, dalam setiap harinya, dalam setiap harinya, dia tidak mendoakan daripada gurunya. Karena apa? Ini yang doa ini yang menjadi wasilah bagi kita untuk bisa sambung kepada guru kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkat daripada burda ini ya, berkat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kita semua ini seorang yang baik, al insanul abid, sebagai seorang insan manusia
yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkat daripada burda ini ya, semuanya yang sakit semoga sama oleh Allah Subhanahu wa taala ya diberi kesehatan ya, dan semoga yang sehat dijaga oleh Allah daripada kesehatan, daripada penyakitnya ya. Dan semoga Al-Fakir meminta bantuan Fatihah buat saudara Al-Fakir ya. Dan keseluruhan daripada saudara-saudara muslimin yang sakit-sakit ya, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala berkahnya burda dan berkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.